Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi di channel saya dan Fatih. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin meneruskan daripada video sebelum ini gitu ya. Video yang saya upload kemarin yang dimana ada diskusi Ustadz Nababan dengan salah mungkin dengan pendeta itu namanya ya. Nanti akan saya jelaskan karena mungkin banyak sekali di kolom komentar yang mungkin masih bingung ya. Ada yang nanya yang pendetanya yang mana, kemudian eh, apa namanya part 2-nya mana dan seterusnya gitu ya. Jadi insya Allah saya akan menerangkan hal itu aja. Bukan hal yang apa yang Ustadz Nababan sampaikan gitu. Kalau kalau apa yang Ustadz Nababan sampaikan, silakan teman-teman sendiri bisa menilai buat bahan renungan ataupun ilmu dan sebagainya macamnya. Mudah-mudahan kita bisa kuat dalam iman kita dalam perdiskusian itu. Jadi gini teman-teman sekalian ceritanya. Eh Video itu saya ambil dari kemarin ya, 2 hari yang lalu. Tepatnya di pesantren Anaba di Putri, yang dimana alhamdulillah pada saat itu saya dan dengan Ustadz Nababan ada rapat sedikit dengan tim di sana gitu ya nih, rapat dan tanpa sepengetahuan kita, bukan tanpa sepengetahuan sih, jadi ada santri mualaf putra yang di Anaba, dia punya kakak atau adik sorry, punya adik, adiknya itu lagi ngambil S2 teologi. Nah, adiknya itu yang diskusi sama Ustadz Nababan. Kalau ditanya yang mana, yang paling depan. Nah, yang paling mendekati Ustadz Nababan. Itu adiknya daripada santri mualaf Anaba yang putra, kan gitu ya. Dan adiknya itu ngambil S2-nya pendeta pendidikan. Jadi memang sudah pendeta gitu kan ya. Cuman dia ngelanjutin S2 teologi pendidikan. Dan di dalam perdiskusian itu kita juga sudah sepakat bersama-sama bahwa kita nggak akan paksa kamu kata Nawaban, saya nggak akan paksa kamu masuk Islam, tapi saya ingin kamu beragama itu harus mendasar kan gitu ya, harus berilmu dan sebagainya macamnya. Itulah kemudian itu. Kalau ditanya mungkin part 2-nya yang sebagai macamnya mungkin belum ada karena memang itu hanya diskusi saja biasa sebenarnya. Tapi kita doakan semoga mudah-mudahan Mbak Mbak siapa nih, Mbak Inoy apa siapa namanya, saya lupa lagi namanya. Ya pokoknya Mbak itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya. Yang jelas dia lagi sekarang ini lagi ngambil teologi S2 dan dia ngambil jurusan pendidikan, atau nanti yang akan yang nantinya akan menjadi pengajar dari anak-anak sekolah minggu seperti itu. Dan di situ insya Allah perdiskusiannya sangat hangat insya Allah. Cuman mungkin saya ngambil partnya yang agak tegang aja kan gitu. Saya video juga nggak sengaja gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, respect buat teman-teman semua sudah apa namanya, alhamdulillah rame videonya, masya Allah menurut saya. Eh, Banyak ilmu yang di sana yang kita dapatkan dan juga banyak mungkin pengetahuan yang kita dapatkan gitu ya. Dan saya nggak ada masalah dan saya juga nggak mau mempermasalahkan tentang apa yang disampaikan Ustadz Nababan ya. Maksudnya dalam hal di kolom komentar yang video itu kan banyak ya dari kalangan non muslim ataupun muslim. Saya insya Allah nggak permasalahkan, silakan saja teman-teman sekalian berargumentasi atau beropini dan sebagainya macamnya. Yang jelas jangan saling menghina satu sama lain, itu pesan saya sih. Jadi nggak akan saya hapus komentarnya juga insya Allah. Jadi silakan teman-teman diskusi di video itu dan renungi, dan kemudian mudah-mudahan yang saya berdoa secara pribadi kepada Allah, yang non muslim yang ikut nonton video itu dapat hidayah juga gitu ya, karena itu sangat luar biasa ilmunya, masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi itulah penjelasannya teman-teman sekalian. Yang jelas kalau ditanya lagi sekali lagi, yang mana pendetanya, yang paling depan yang dekat sama Ustadz Nababan, kok dia pakai kerudung, kenapa dia pakai kerudung? Ya bukan pakai kerudung sebenarnya sih, itu hanya pakai kain biasa aja, karena mungkin kata dia itu menghormati kan. Ketika ditanya udah pelajarin apa tentang Islam, terus dia jawab ya nggak yang dalam-dalam banget gitu, kita hanya dasar-dasar aja belajar Islam. Jadi diajarinya katanya dia menghormati sesama apa, menghormati agama lain gitu. Jadi dia pakai kerudung bukan bukan untuk belum untuk syahadat, mudah-mudahan syahadat gitu ya, tapi yang jelas untuk menghormati eh, pondok gitu ya, menghormati Ustadz Nababan gitu, biar nggak terlalu gimana gitu kan ya. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri lah. Yang jelas dia masih non muslim sekarang dan dia masih ngambil S2 teologi gitu ya. Kita doakan sekali lagi
Mudah-mudahan Mbak Inoy dapat hidayah, Allah berikan hidayah, dan insya Allah bersahadat di pesantren Anaba Center Indonesia. Itu saja teman-teman sekalian penjelasan videonya. Mohon maaf mungkin kalau saya belum bisa menjawab satu persatu kolom komentarnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, silakan diskusi, silakan beropini dan sebagainya macamnya. Yang jelas kalau bisa pesan saya jangan sampai menghina satu sama lain, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.